Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa berucap syukur kepada Allah Ta'ala. Kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama meskipun masih dalam keadaan pandemi. Semoga setiap amalan puasa kita, sholat malam kita, tilawah kita, dan amal-amal soleh yang lainnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dapat diterima pahalanya oleh Allah Ta'ala dan dapat menghapus dosa kita yang telah lalu. Salat dan salam kita tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semuanya. Sembari kita berharap semoga kita semua termasuk orang-orang yang seolah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Para jemaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, di dalam kamus Mu'jam Al-Wasit dikatakan bahwa Idul Fitri berasal dari dua kosakata. Yang pertama ialah Id, yang bermakna sesuatu yang berulang kali dirayakan dan itu sangat dirindukan. Dan Fitri yang berasal dari kata Al-Fatara yang artinya makan untuk membatalkan puasa. Karena itu Idul Fitri dapat kita artikan sebagai kembali makan-makan sebagai pertanda puasa Ramadan kita telah usai. Dan karena itu para jemaah sekalian kita disunahkan untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri agak siang agar paginya kita bisa melakukan makan-makan sebagai pertanda puasa Ramadan itu telah selesai. Dan adapun ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan lebih pagi karena setelahnya kita akan menyembelih kurban. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan kepada kita bahwa Idul Fitri itu kembali suci, ialah kembali suci itu layak disandang bagi mereka yang di bulan suci Ramadan benar-benar mengoptimalkan ibadahnya, melakukan amal soleh dan berusaha untuk menjauhi maksiat. Maka di akhir Ramadan itu ia layak untuk menyandang kembali suci layaknya bayi yang baru lahir. Kemudian para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Jubair bin Nufair bahwa dahulu para sahabat ketika bertemu di hari Idul Fitri mereka saling mengucapkan taqabbal minna wa minka. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu. Ibnu Hajar Asqalani menyampaikan kepada kita bahwa hadis ini adalah hasan dan dapat kita amalkan di hari Idul Fitri ini. Apabila kita berjumpa dengan saudara kita yang lainnya, maka kita saling mendoakan taqabbal minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan kepada kita, wala ba'sa ayyakuna ar-rajulu li rajuli yaumal fitri yaumal id taqabbal minna wa minka. Tidaklah apa-apa bagi seseorang yang berjumpa dengan satu dengan yang lainnya di hari raya Idul Fitri ini, kemudian di antara mereka saling mendoakan taqabbal minna wa minka, semoga Allah Ta'ala menerima amal aku dan amal kamu. Kemudian para jamaah sekalian, ada satu tradisi unik yang lestari di Indonesia ini dan juga di Malaysia dan Brunei, bahwa di hari Idul Fitri ini kita saling bermaafan antar satu dengan yang lainnya. Di dalam agama kita para jamaah sekalian, perintah untuk memaafkan
itu lebih banyak diulang oleh Allah dan Rasulnya daripada perintah untuk mohon maaf. Ini pertanda, para jamaah sekalian, agama ini meminta kepada umatnya untuk legowo, untuk berusaha menjadi pemaaf. Karena yang pertama, siapa yang memperoleh manfaat dari memaafkan itu? Tidak lain dan tidak bukan, yang pertama kali memperoleh nilai manfaat dari memaafkan orang itu ialah diri kita sendiri. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi lega, hati kita menjadi plong karena kita memaafkan kesalahan orang lain. Karena itu Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Al-A'raf ayat 199, Hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan lakukanlah hal yang baik dan hindarilah orang-orang bodoh. Jadi para jemaah sekalian, tidak usah menunggu orang yang pernah berbuat salah kepada kita untuk datang ke rumah kita dan kemudian menanti dia untuk mengucapkan kalimat maaf. Tapi cukuplah bagi kita yang pertama kali kita lakukan ialah memaafkan kesalahannya. Karena dengan hal itu hati kita menjadi tentram dan kita bisa lebih khusyuk di dalam melakukan amal ibadah dan amal soleh yang lainnya. Yang kedua para jemaah sekalian, kita memaafkan kesalahan orang lain itu sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, ialah sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, carilah pemaafan Allah dengan cara memaafkan manusia. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Dan karena itu pula para jamaah sekalian, di dalam 10 hari terakhir kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau ini pemaaf, menyukai orang yang memaafkan, maka maafkanlah aku. Dan kemudian para jamaah sekalian, bagi siapa saja yang memaafkan kesalahan orang lain, dikisahkan dalam satu hadis riwayat Imam Al-Hakim, dikatakan bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwa di hari akhirat ada orang yang melihat madain min zahab, istana yang terbuat dari emas. Lalu ia bertanya, untuk siapa ini ya Allah? Apakah untuk orang-orang yang shadiq? Apakah untuk para nabi? Ataupun apakah untuk para syuhada? Tetapi kemudian Allah Ta'ala berfirman, bi'afwika an ahika, bagi ia yang berusaha untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Kemudian orang itu menjawab, ya Rabbi fa ini qad afawni inhu, maka sesungguhnya hari ini aku telah maafkan kesalahan saudaraku. Dan kemudian Allah Ta'ala kembali memberikan jawaban, kalau Allah Azza wa Jalla fahud biyadi ahika fadilhul jannah, maka peganglah tangan saudaramu itu dan ajak ia untuk masuk ke surga. Inilah istana kemaafan yang diperuntukkan bagi mereka yang memaafkan kesalahan orang lain di dunia dan di akhirat nanti. Yang ketiga para jamaah sekalian, memaafkan itu merupakan satu tindakan akhlak yang mulia. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, Quran surah Asy-Syura ayat 43. Dan bagi orang yang sabar, juga bagi orang yang mengampuni atau memaafkan,
sungguhnya itu termasuk hal-hal yang sangat diutamakan. Di dalam tafsir dikatakan bahwa apabila kita termasuk orang yang benar dan kemudian kita punya peluang untuk membalas kesalahan orang yang berbuat dosa kepada kita, lalu kemudian kita berusaha untuk memaafkannya, maka itu termasuk tindakan yang terpuji, maka itu termasuk tindakan yang sangat-sangat diutamakan. Pada ayat yang lain Allah Ta'ala juga menyampaikan kepada kita, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan kejahatan itu ialah kejahatan yang serupa. Faman afa, maka siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, fajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah Ta'ala. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ia merawat orang-orang yang pernah membunuh ayahnya di padang Karbala. Seusai peristiwa pembunuhan itu, banyak pelaku pembunuhan yang menjadi gila, banyak yang menjadi miskin, banyak yang menjadi tawanan, banyak yang menjadi buronan. Tetapi kemudian Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini malah merawat mereka. Lalu kemudian orang-orang pun merasa aneh dan bertanya kepada Ali, ya Ali, bukankah mereka ini adalah orang-orang yang telah membunuh saudaramu? Namun Ali ini malah menjawab, adalah sesuatu hal yang aneh, karena pendendam itu seperti kita menenggak racun dan berharap orang lain yang mati. Adalah sesuatu yang tidak berakal, karena bagi pendendam itu ialah seperti kita menenggak racun, meminum racun, dan berharap bagi orang lain itu yang mati. Maka jadilah pemaaf para jemaah sekalian, karena Allah Ta'ala memuji ini merupakan tindakan yang terpuji, hal-hal yang harus kita utamakan dan bisa menenangkan hati kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbaluhu minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, di khutbah kedua ini, di hari yang fitri ini, marilah kita menjadi pribadi yang pemaaf, yang menahan amarah kita. Meskipun kita bisa membalas kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, tetapi sifat pemaaf ini mendapatkan tempat yang terpuji di dalam agama kita. Maka marilah kita semuanya menjadi pribadi yang pemaaf, yang memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu mereka datang ke rumah kita untuk mohon maaf. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah Ta'ala melapangkan segenap urusan kita, memudahkan diri kita untuk menegakkan agama ini sesuai dengan taraf kemampuan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. وسل الحياة زيادة لنا في كل خير وسل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم عافني في بدننا اللهم عافني في سمعنا اللهم عافني في بصرنا لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم يسر ولا تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم إني أسألك حسن خاتمة وأعوذ بك من سوء خاتمة. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمد علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين وأهل السنة في سوريا في فلسطين في غزة في كشمير في روهينيا في أويغور في ليبيا في إندونيسيا في كل مكان وفي كل زمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Taqabbal minna minkum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.